barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya bersua kembali kita di acara Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. barengan aku Aka. Dan juga aku Medi. Yes ya, Baraya. Kalau di episode pertama Baraya udah ngedengerin kan gimana serunya. Iya, menakutkannya. Kira-kira Baraya berani nggak kalau misalkan ya di podcastnya yang udah kita bikin didengerin sebelum tidur, terus lampunya dimatiin, Menakutkan deh kayaknya ya. dan langsung Baraya mainin imajinasinya ngikutin apa yang bakal aku bacain. Dan hari ini aku bakal nge-share satu cerita. Ini tuh ceritanya tuh udah lama juga sih. Ini cerita sendiri atau cerita aku kamu? masih ada yang aku alamin. Yang dialami sendiri Yang nih? dialamin sendiri. Ini kapan nih ceritanya? Waktu itu menjelang aku selesai wisuda. Kebetulan kan waktu pas mau wisuda itu di rumah aku di sana di kampung ya. Kebetulan kita mau mempersiapkan acara buat syukuran. Syukuran siapa? Syukuran aku wisuda. Oke. Nah pas udah kayak gitu kan pelaksanaannya tuh aku selesai jam 1 siang acara di sini di Bandung gitu. Iya. Nah perjalanan aku ke kampung tuh cukup jauh ya, karena pertama menggunakan kendaraan umum Teh Medi. Kendaraan umum, terus juga kan hari itu pas emang aku nggak bisa dijemput oleh adik aku gitu, karena memang sesuatu dan lain hal gitu. Nah akhirnya aku memutuskan naik kendaraan umum karena memang harus hari itu aku pulang. Oke, harus hari itu. Harus hari itu karena kan udah banyak tetangga dikasih tahu dan emang mau ngegelar acara syukurannya. Jadi nggak bisa ditunda, mau nggak mau harus pulang gitu. Sebenarnya aku pengennya besoknya karena kan emang gak akan keburu nih, aku pasti nyampenya itu di atas maghrib gitu. Ya udahlah, singkat cerita, karena emang aku nggak bisa ngelak lagi acara. Harus datang. Harus pulang ke rumahmu yang memang di daerah ya, agak pelosok lagi. pelosok. Itu apa, kendaraan umum jarang Kalau udah sore ke malam. Jadi ada beberapa 1-2 gitu. Dan itu kan kondisinya bukan saat ini ya. Kalau saat ini sih sekarang udah mulai ada kendaraan gitu kan, udah agak rame. Zaman sekitar tahun 2010 ya, 2010 itu. Berarti hampir 11 tahun yang lalu ya? 2012-an lah. Oh, 2012. Oke, berarti Aku lulus sekitar 2012 9 tahun yang lalu ya. Nah, udah gitu terus kan emang kondisinya udahlah, aku udah nyampe, aku udah mikir gini, maghrib itu aku nggak pengen karena kan di kota aku tuh kayak ada buat transitnya ya. Kita kan akan mengalami daerah pegunungan, itu jauh banget. Kayak kita mau rutenya ke Ciwidey itu kan ada beberapa yang emang nggak ada rumah tuh. Kayak kita ke Tangkuban Perahu, ke Ciwidey yang ke dalam lagi tuh pasti ada yang emang nggak ada sama sekali rumah. Iya, itu spot inilah ya, pohon-pohon, jalannya sawah, berliku gitu ya. Gitu. Nah itu akhirnya tuh ini pas banget ya, hari itu tuh aku ingat banget. Aku nyampe di shelternya itu ya, di tempat pemberhentian angkutan itu udah habis sampai situ. Itu pukul 18.30 itu udah mulai senja. Dan di situ tuh aku udah ngerasa bahwa aku bakalan ke maghriban gitu. Bakalan ke maghriban, ke sorean. Dan katanya kan kalau sore itu kayak perpindahan ini waktu gitu. Katanya ada yang keluar dan masuk gitu. Jadi kalau udah maghrib ya, makanya kalau orang Sunda tuh kadang jangan main saripna cenah. Iya, kalau udah maghrib pasti anak-anak suruh pulang. Suruh masuk karena memang itu udah banyak ini, banyak sesuatunya gitu. Nah Baraya, aku pun udah ngerasa ini mah aku bakalan
ke sorean. Akhirnya ya udah aku nelpon ya. Dulu tuh belum ada WA di, kalau nggak salah di tahun segitu. Belum ada WA. Nah akhirnya aku tuh nelpon. Aku bilang aku udah ada di tempat pemberhentian busnya gitu. Aku minta dijemput. Pas udah kayak gitu si saudara aku itu ya sok cina dijemput gitu kan. Dah. Jadi saudaramu yang mau menjemput gitu. Itu menjemputnya di pemberhentian bis ya. Okay. Dan itu tuh aku ada toko gitulah, toko kecil gitu. Aku duduk di situ. Dan tiba-tiba tuh hujan gerimis. Dan katanya kalau hujan gerimis tuh juga energinya tuh banyak yang datang loh Teh Medi. Aku baca-baca gitu Teh gitu kan. Akhirnya aku udah perasaan sih udah mulai gak enak gitu. Tapi kan emang udah pas azan gitu kan. Aku tuh akhirnya ya udahlah, karena gerimis aku pakai jaket dan lain-lain. Akhirnya tibalah kita melewati daerah atau jalan yang emang kata orang tuh emang kuat banget tempat itunya ya. Kayak ada yang nggak ada rumah dan lain-lain. Itu tuh aku udah jalan gitu ya. Terus tiba-tiba gitu. Pas di Pudunan gitu turunan, tiba-tiba aku nyium aroma bunga melati. Dan itu nyesek banget ke hidung aku. Aku langsung, ini wangi melati itu kan tandanya ada sesuatu yang datang gitu kan. Akhirnya tuh pas yang wangi melati itu aduh kata aku Teh apa namanya, ini menyengat banget gitu. Kecium kan. banget ya itu ya saat gitu itu kan. ya. Terus aku bilang jangan ngelihat ke belakang gitu kan, jangan ngelihat ke spion. Itu kata hati gitu ya. Kan. Jangan lihat ke spion, jangan lihat ke belakang gitu. Jangan lihat ke spion, jangan lihat ke belakang gitu kan. Pasti nanti orang manusia mah kita penasaran gitu kan. Ini teh apa? Jangan ngelihat siapa yang ngelihat ke belakang. Ya ampun, pas udah ngelihat ke belakang banget. Yang aja itu akhirnya ke lihat belakang gitu ya. Ngelihat ke belakang pas Kenapa, balik, Kak? aduh. Kenapa Kak itu? Kayak ada yang merinding tuh. Kayak ada yang nempel gitu di belakang kayak hitam gitu. Astagfirullahaladzim, itu langsung deg gitu kan. Aduh, kata aku tanya, ini apa gitu kan. Akhirnya baca gitu kan, baca doa gitu kan, baca. Aduh, ini mah kayak ngikut gitu kan, kayak ngikut gitu kan. Terus kata saudara aku teh, kok kayak berat gitu, kayak berat motor. Kata saudara, kenapa motor teh berat gitu kan? Saudara ngerasa gitu ya? Gitu, mau belok teh berat gitu kan. Itu mah ya bener banget, aku bener-bener ngedenger kayak suara gitu. Astaga, itu udah bener-bener akan dengar sendiri itu ya. Bener mah udah. Itu saudara dengar nggak suara kayak gitu? Enggak, aku doang. Akhirnya nyampe lah ke rumah. Emang bener ya, acara syukurannya udah-udahan, aku baru nyampe. Udah nyampe, tapi aku ngerasa teh lemes banget. Kenapa ya lemes banget badan? Dan aku nggak sadar apa-apa, aku pingsan. Pas nyampe rumah pas pingsan gitu ya, langsung pingsan gitu. Dan itu kayak sih aku kemasukan gitu. Rasanya gitu ya. Gitu. Terus itu gimana dong saat itu orang-orang di rumah lihat Aka pingsan? Ada yang bisa ngelihat orang gitu ya, ngelihat sesuatu. Katanya sih ngikut gitu. Yang bisa ngeliat siapa tuh saat itu? Ada yang orang bisa gitu ya. Terus akhirnya dia takluk karena emang kan ke arah sana tuh emang yang berilmu gitu tuh banyak gitu. Oke, sudah dilepasin, dibalikin lagi gitu. Akhirnya sampai sekarang aku kalau pulang itu gak mau kalau maghrib itu aku di perjalanan yang emang daerah itu daerah yang kuat energi negatifnya atau ada makhluk astralnya gitu. Gak mau gitu sampai sekarang ya. Sampai sekarang gak mau gitu. Kalau misalkan pulang itu diusahakan asar itu udah di rumah gitu. Asar udah nyampe rumah jam gitu 4 ya, itu, jam 4 sore. Jadi jangan sampai jam 5 sore di jalan itu. Nah gitu kan. Itu berapa jauh dari rumah spot yang apa sih energinya kuat itu? Kurang lebih akan melewati itu sekitar 45 menitan sih. 45 menitan. Setengah jam ya. Oke. Itu bener-bener cuman ada kayak
hutan gitu, terus jalan berkelok-kelok dan lain-lain. Itu bisa kebayang nggak sih itu tuh kalau Itu yang wilayahnya mana dong? wilayah selatan sih, Garut Selatan ke sana. Garut Selatan ya. Okay. Itu kan udah menyetir, kalau nyetir harus hati-hati gitu kan. Terus kayak banyak gangguan dan lain-lain, itu juga harus hati-hati. Tapi aku nggak tahu apakah daerah situ banyak atau enggaknya. Cuman memang waktu aku kejadian aku mencium wangi melati itu daerah pas Pudunan itu gitu. Tuh Pas aku, Pudunan. ya tuh makanya Pas Pudunan. pas kayak Pudunan gitu kan, kayak mencium aromanya di situ gitu. Dan itu juga aku seumur-umur aku baru pulang pas maghrib tuh di situ ya saat itu, karena aku kepaksa gitu. Sebenarnya aku juga diperingatin sama keluarga gitu. Iya, jangan pulang ke malaman ya. Kesorean gitu kan, karena mungkin bagi yang seperti aku yang rada sensitif sih agak berabe ya. Gitu. Aku rada-rada bisa ngerasain. Nah gitu Baraya pengalaman aku. Jangan Baraya. Tapi ntar dulu itu setelah pingsan dirimu bangun gimana tuh? Udah bangun udah sih, udah di kayak didoa-doain mah udah nggak ada. Nggak sampai berkelanjutan apa sakit demam gitu nggak? Tapi sekarang tuh aku ya kalau ngelihat tayangan yang misteri itu terus ada orang kerasukan, aneh ya, kenapa aku bisa langsung ngantuk loh. Ngantuk? Kok bisa ngantuk ya? Nggak tahu aku juga. Itu ya. Ya gitulah Baraya, itu yang aku alamin Teh Medi. Ini kejadiannya nyata ya, dialami oleh Aka sendiri gitu. Sekitar berarti 9 tahunan yang lalu ya, setelah habis wisuda ya. Oke. Nah, Baraya kalau misalkan ya Baraya, mungkin Baraya ada pengalaman yang lain yang hampir sama gitu. Dan di sini tuh aku berbagi cerita aja. Aku nggak ngerti tentang hal kayak gituan mah nggak ngerti gitu ya. Cuman cerita aja ya kita mah ya. Ini adalah cerita saja, berbagi cerita aja. Dan kebetulan ceritanya cerita misteri ya. Karena kalau setiap orang tuh pasti punya cerita. Suka ada cerita misteri ya. Gitu kan. Atau hal-hal apa ya bisa dibilang gaib yang nggak kita tahu gitu ya, karena nggak nyata kelihatan gitu ya, tapi kerasa oleh kita. Nah ini Baraya semua juga bisa share ya. Nanti juga bisa kita bacain ya kisah misteri yang Baraya alami. Kalaupun misalkan yang nggak bisa menulis, Baraya bisa kirim voice note, bisa. Ataupun juga bisa minta ke Aka buat dideskripsikan. Yang penting intinya aja Baraya ngalamin kejadiannya apa. Yang intinya nanti deskripsinya bisa dibantu sih sama aku gitu, diceritainnya lagi ya. Atau bisa telepon Baraya, ngobrol aja bisa ya. gitu. Nanti kita misalkan Baraya mau ikutan ya, Baraya via telepon menceritakan, nanti kita bakalan putar juga di sini. Iya. Ya ini berbagi kisah aja, berbagi cerita ya. Ya mudah-mudahan mungkin kita dampak positifnya adalah ya kita berarti kita kalau ke satu tempat yang baca doa yang bisa dibilang ya energinya kuat ya. Kata orang kan angker lah gitu. Ya kita harus banyak berdoa, jangan ngelamun ya, dan mungkin juga. Ya hindari hindari bepergian di maghrib tadi ya. Kalau bisa sih ya nunggu sholat dulu. Jangan gitu pas kan. Ya kata orang sih kalau kita pas dengar adzan gitu ya, kita diem dulu, jangan pergi dulu gitu, diem dulu ya, kita sholat dulu ya, sebaiknya menyegerakan sholat supaya kita juga aman sama perjalanan gitu ya. Nah itu Baraya cermis kali ini ya. Nanti kalau misalkan ya Baraya ya tadi pengen di share sama kita ya, putar cerita misteri yang dialami Baraya, ataupun juga mungkin orang lain yang ingin kita ceritain lagi, langsung aja ya, bisa kirim email ataupun juga bisa mend-DM. Iya, oke. Pokoknya simak terus ya Baraya Kita Official ya. Terus juga medsos kami di Instagram barayakita.online dan di Facebook kami Baraya Kita. Nanti untuk nomor kontak segalanya ada di sana ya. Dan nanti kita juga bisa membagikan cerita-cerita yang Baraya punya. Oke. Kalau gitu Aka Ahmad pamit. Dan saya Andreas Medi juga pamit. Oke, tetap saksikan terus Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Demikian Cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silahkan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com atau silahkan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak.
Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com